Shalom, selamat pagi saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami dari Gereja Masehat Advent hari ke-7 akan menyampaikan renungan singkat yang kiranya boleh menguatkan iman percaya kita sebelum kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun terlebih dahulu, sebelum renungan singkat saya sampaikan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa, Bapa kami puji dan sembah. Selamat pagi Bapa, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur, berpuji dan memuliakan nama-Mu, di mana Tuhan telah memimpin kami sepanjang malam, boleh kami istirahat dengan baik. Biarlah Tuhan, di dalam kami menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berserta kami, berkati juga kami segala aktivitas kami Bapa, supaya kami boleh bergantung hanya padamu dan berserah hanya padamu. Kehendak-Mu yang terjadi pada kami sepanjang hari ini Bapa, terpujilah Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun judul renungan singkat yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah melatih diri dalam kesabaran. Bacaan Alkitab dapat kita baca dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 33, di mana saya ambil satu ayat intinya pada pagi hari ini adalah Amsal 16 ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Di zaman sekarang ini semua orang menyukai segala sesuatu serba cepat, serba instan. Dalam hal makanan saja, orang lebih memilih makanan yang cepat saji atau instan. Kita mengetahui saat ini bagaimana banyaknya kalangan-kalangan terutama di anak muda, di mana mereka membeli makanan dengan instan dengan adanya GoFood yang saat ini sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan kita. Manusia sekarang ini lebih memilih instan, mereka lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan mereka harus repot-repot memasak. Dalam hal bekerja, inginnya cepat dapat pekerjaan yang hebat, ingin dapat gaji yang besar, ingin cepat-cepat naik jabatan, dan sebagainya. Apa-apa maunya serba instan. Kalau bisa tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, tidak perlu merasakan beratnya suatu proses. Sungguh tak banyak menemukan orang-orang yang punya kesabaran untuk menunggu, kesabaran untuk menjalani proses dalam kehidupannya. Punya kesabaran adalah sebuah ujian iman. Saat dihadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit, adakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan dari Tuhan? Ataukah kita kehilangan kesabaran, lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan lain? Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki orang percaya. Dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 22. Memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Bersabar menghadapi suami yang kasar contohnya, atau istri yang kasar. Bersabar menghadapi istri yang super bawel. Bersabar menghadapi anak-anak yang nakal. Terlebih lagi bersabar dalam menantikan jawaban doa-doa kita dari Tuhan. Bersabar menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup ini, Nabi Habakuk menguatkan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila lambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk 2 ayat 3. Menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang memang sangat menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran yang ekstra. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar di segala situasi, di segala keadaan. Saul karena mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin, tak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, lalu ia mencari pertolongan kepada arwah. 1 Samuel 28 ayat 4-7. Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang berlaku demikian? Tidak sabar menunggu waktu Tuhan bertindak. Kita pun lari mencari pertolongan lain. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu di luar apapun yang kita pikirkan. Jadi sebagaimana dalam judul renungan tadi, yakni melatih diri dalam kesabaran. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Hanya kita saja butuh kesabaran kapan Tuhan akan menjawab doa kita, kapan Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sangat singkat ini, boleh memberi kekuatan bagi kita dan dalam kita menjalani segala aktivitas panjang hari ini. Kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah
yang terbaik. Karena itu bersabarlah menantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin.